Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimanillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu jamaah rahimanillah, beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan tentang kekafiran dan batalnya amal. Nah, ini didasarkan pada surat Al-Kahfi ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum wa lanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan terhadap perjumpaan dengannya pada hari kiamat. Maka gugurlah amal-amal mereka dan kami tidak mengadakan penimbangan yang bernilai bagi mereka pada hari kiamat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimankumullah, dari ayat ini sang penanya mengatakan, mengapa amal-amal itu tidak ditimbang? Kan sebenarnya kan dia punya amal, ya itu baik maupun buruk, benar atau salah, ya itu kan amal-amal yang semestinya ditimbang. Nah, apakah orang yang kafir itu terus kafir selamanya atau bagaimana orang-orang yang iman kemudian kafir, atau seperti apa? Jadi kekafiran apa yang dimaksud sehingga amal-amal mereka itu menjadi gugur, dan oleh karena itu ya nggak perlu ditimbang. Yang mau ditimbang apanya, wong gugur. Nah, ini kalau kita perhatikan berdasarkan susunan dari ayat tersebut, Allah menyebutkan dua perkara, yaitu yang pertama adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah. Kafaru bi ayati rabbihim. Jadi orang-orang yang kafir mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, termasuk ya ayat-ayat Allah itu ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dalam kitab suci, dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini tanda-tanda kekuasaan Allah dengan sebab akibat. Seperti misalnya ya adanya hujan, adanya pergantian siang dan malam, adanya pertumbuhan biji, adanya tumbuh kembang anak, adanya bencana alam. Nah, itu ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kemudian yang kedua adalah kafir terhadap perjumpaan dengan Allah, wa liqa'ihi, yaitu mengingkari adanya hari berbangkit.
atau kebangkitan, adanya kiamat, mengingkari adanya hisab, bahwa mati ya udah mati, tidak akan dibangkitkan, apalagi kok dihisab, dihitung. Nah, orang tersebut mengingkari seperti itu, bahkan mengingkari surga dan mengingkari neraka, dan juga mengingkari hari akhir. Ini masih banyak sampai dengan saat ini. Sejak zaman dulu sampai dengan hari ini, banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir. Karena yang dilihat dari sejarah manusia itu sampai dengan hari ini, ya memang hari ini kan nggak ada, hari kiamat itu kan nggak ada. Kiamat itu ya kiamat bagi bangsa-bangsa, kiamat bagi orang per orang. Ya suatu bangsa hancur, ya ada. Orang mati, ya ada. Tapi kalau udah hancur ya sudah, mati ya sudah. Peradaban yang hancur digantikan dengan peradaban yang lain. Manusia yang mati diganti dengan manusia yang lain. Ini anggapan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Padahal kalau dilihat bahwa sebenarnya benda-benda langit itu pun juga mengalami kematian. Ya, adanya penelitian dari para ilmuwan dan juga angkasawan, ya, itu melihat satu fenomena, misalnya bintang yang mati. Ada bintang muda, ada bintang tua, sampai akhirnya mati. Kemudian ada black hole, lubang hitam, yang itu menarik, menghisap sebagai gravitasi yang sangat kuat terhadap benda-benda langit, yang itu diyakini bahwa benda-benda langit itu mati. Tapi banyak juga orang yang tidak melihat fenomena seperti itu hanya dengan pemikirannya sendiri dan menganggap bahwa kematian ya sudah, akhir dari kehidupan itu ya mati. Kalau sudah mati ya sudah berakhir. Nah, ini ada orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhir. Apalagi kok nanti dibangkitkan. Nah, adanya kebangkitan itu kan hanya dalam film-film fiksi, kata mereka. Nah, dan belum ada bukti bahwa orang mati itu bisa hidup lagi. Kalaupun ada, itu mati suri. Nah, orang-orang yang berpegang kepada logika, bukan pada wahyu ilahi, menganggap bahwa kalau sudah mati ya sudah, itu hanya perhitungan masa saja. Sekarang hidup, nanti suatu saat akan mati, ya sudah selesai urusannya. Nah, maka ketika ada orang bunuh diri, itu juga menganggap bahwa masalahnya sudah selesai, dengan mati itu ya sudah selesai. Padahal itu menjadi awal dari kehidupannya di akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kekafiran yang dimaksud adalah dua ini. Yang pertama mengingkari ayat-ayat Allah, dan yang kedua mengingkari perjumpaan dengan Allah. Orang-orang seperti ini tidak percaya adanya surga, tidak percaya adanya neraka. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat 105 ini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, menunjukkan bahwa orang ini bukan hanya orang-orang yang melakukan dosa besar, akan tapi melakukan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah dan juga pengingkaran terhadap hari kiamat. Jadi bukan sekedar orang yang melakukan dosa besar. Maka yang dimaksud demikian,
kekafiran itu kekafiran yang membatalkan iman. Seperti apa keyakinan yang membatalkan iman? Yaitu menolak kebenaran Allah dan Rasul-Nya setelah sampai berita kepadanya. Dan pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya seperti orang melakukan kesyirikan. Itu menganggap bahwasanya ada kekuasaan di luar kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah. Kemudian pengingkaran terhadap Rasul, pengingkaran terhadap Rasul. Ini juga keingkaran yang fatal. Karena apa? Karena Rasul itu kan utusan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tahu tentang agama ini, tentang syariat, tentang bagaimana suatu ibadah dilakukan. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita mengimani Allah dan Rasul-Nya, itu menjadi bercabang banyak sekali. Mengimani Allah itu artinya bahwa kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Dan mengimani Rasul-Nya itu berarti cara beribadah kita itu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa orang, sekte yang mengingkari sunnah. Bagi mereka yang paling pokok adalah Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Jadi tidak ada hak bagi Nabi untuk menafsirkan Al-Quran, mengatur ini dan itu, udah disampaikan kepada manusia, ya sudah. Nah, orang-orang seperti ini juga orang-orang yang sesat. Orang-orang mengapa? Mengingkari sunnah. Dulu ada yang namanya ingkaru sunnah. Jadi mengingkari sunnah. Dianggap bahwa Nabi Muhammad itu sekedar utusan yang menyampaikan Al-Quran yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Ketika sudah diterima oleh manusia, ya sudah. Jadi tugas Nabi selesai. Adapun bagaimana orang memahami Al-Quran, mereka menganggap bahwa manusia itu bisa menafsirkan Al-Quran sendiri, bisa memahami Al-Quran sendiri. Tapi anehnya mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak berhak menafsirkan dan tidak berhak mengatur bagaimana tata cara ibadah. Karena bagi orang-orang ini hanya menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sekedar orang yang diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Nah, ini jelas bertentangan dengan pokok keimanan agama kita, bahkan mengingkari syahadat itu sendiri. Nah, kemudian juga selain ingkar sunnah, itu orang yang mendustakan Al-Quran. Orang yang mendustakan Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, atau menganggap bahwa di dalam Al-Quran itu ada kontradiksi, ada tidak konsistennya, atau menganggap bahwa Al-Quran itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dan tidak layak dianggap sebagai kitab suci. Di antara orang-orang yang mempunyai faham seperti ini menganggap bahwa bagaimana mungkin Al-Quran itu sebagai satu petunjuk diturunkan kepada orang yang buta huruf, yang tidak mengenal huruf, dan ini dianggap sebagai suatu kedunguan. Nah, ini subhanallah. Jadi ada orang yang menganggap bahwa tidak selayaknya Al-Quran itu diturunkan kepada orang yang buta huruf. Dengan anggapan orang buta huruf itu berarti orang bodoh.
Kira-kira orang buta huruf itu bodoh atau cerdas, Bapak Ibu? Orang buta huruf bodoh atau cerdas? Siapa yang berani mengatakan Nabi Muhammad bodoh? Karena buta huruf itu hanya tidak mengenal huruf, hanya tidak bisa membaca, tapi pikirannya cerdas. Dan banyak orang yang bisa membaca, tapi bodoh. Bisa kita jumpai seperti misalnya kita, ya, bisa membaca tulisan Latin, bisa berbahasa Indonesia, akan tapi memahami kalimat-kalimat berbahasa Indonesia tidak semua orang bisa. Kita sebagai orang Jawa sampai saat ini bisa berbahasa Jawa, tapi banyak di antara kita sudah tidak mengenal huruf Jawa. Apakah Bapak Ibu bersedia dikatakan sebagai orang yang buta huruf? Ya buta huruf, memang buta huruf tulisan Jawa. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke Jogja, di situ ada kita jalan, di situ ada papan nama bertuliskan huruf Jawa dan kita tidak bisa membaca, nyatanya kita orang Jawa yang buta huruf Jawa. Dan apakah kita tidak mengenal sastra Jawa, tidak mengenal unggah-ungguh Jawa? Orang Arab demikian. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang bisa membaca tulisan Arab, bisa berbahasa Arab, memang orang Arab, tapi tidak memahami Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi bisa membaca belum menjadi suatu jaminan kalau orang itu cerdas. Dan orang yang tidak bisa membaca juga bukan otomatis sebagai orang yang bodoh. Soal cerdas atau bodoh kaitannya dengan buta huruf tergantung siapa yang mengatakan dan buta huruf dalam tulisan apa, dalam bahasa apa. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian kekafiran yang membatalkan keimanan ketika orang melakukan kesyirikan. Jelas yang namanya orang syirik, melakukan kesyirikan, orang yang musyrik itu berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi semasa hidup dia tidak bertaubat. Kemudian seperti disampaikan dalam ayat tadi, yaitu mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan. Sering dikatakan oleh Nabi SAW, dihubungkan yang namanya amal soleh, amal perbuatan itu dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Contoh hadis yang terkenal yang sejak masa muda kita sudah dikenalkan dengan hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa ya diam. Nah, ini sebagai suatu dorongan bagaimana orang itu mengimani Allah dan hari akhir, kemudian melakukan satu amal perbuatan yang mana ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, semua amal perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak melakukan kezaliman. Kemudian
orang yang keluar dari Islam. Ya, ini jelas. Orang yang murtad lalu mati dalam keadaan yang demikian berarti dia matinya mati kafir. Karena itu Allah berfirman di ayat yang lain, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini Allah memberikan penjelasan bahwasanya orang yang kafir kepada iman berarti dia sudah enggak iman lagi. Orangnya murtad, tidak iman lagi. Imannya batal. Maka gugur amalannya. Juga di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 88, walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya gugurlah seluruh amal yang telah mereka kerjakan. Dari sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata yang batal itu tidak cuma wudhu, yang batal itu tidak cuma sholat, yang batal itu tidak cuma puasa. Ternyata syahadat pun bisa batal. Orang yang telah mengucapkan syahadat artinya dia telah menjadi muslim. Lalu muslimnya seseorang bisa batal atau tidak? Nah, ternyata syahadat itu bisa batal kalau dia kafir, murtad, syirik, mengingkari rukun-rukun Islam, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika melakukan kekafiran yang menyebabkan batalnya iman, maka gugurlah amal-amal mereka. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa besar akan tetapi dia masih beriman kepada Allah, mengakui bahwa dia itu melakukan kesalahan, mengakui bahwa meninggalkan kewajiban itu suatu dosa, dia masih beriman dan dia masih merasa berdosa dan dia merasa butuh kepada Allah supaya diampuni. Maka orang yang melakukan dosa besar itu tidak otomatis gugur amalannya, tidak otomatis kafir. Nah, ini ada beberapa faham ya, seperti Khawarij yang mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar otomatis kafir, sehingga mereka mudah sekali mengkafirkan orang muslim yang lain. Kan orang melakukan dosa besar itu belum tentu kemudian dia mengingkari dan kemudian menjadi kafir, belum tentu. Contoh misalnya sholat. Ketika saat ini banyak orang-orang Islam yang tidak sholat, tapi para ulama membuat perincian. Apakah setiap orang yang tidak sholat itu berarti langsung dihukumi bahwa dia kafir? Ternyata para ulama tidak menghukumi demikian. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu termasuk meninggalkan puasa, meninggalkan haji dan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, itu tidak otomatis kafir. Ya, seperti misalnya orang membunuh orang, nah itu juga kalau bagi orang-orang Khawarij, nah ini sudah melakukan dosa besar, berarti dia kafir. Sementara kalau dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama-ulama kita membuat perincian seperti yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, haji, kurban,
Ya. Kalau orang meninggalkan ibadah-ibadah itu, tetapi dia masih mengakui bahwa itu bagian dari syariat Islam. Sholat adalah ajaran Islam. Lalu kenapa kamu tidak melakukan sholat? Ya, dia punya alasan yang macam-macam. Dan selama dia masih mengakui bahwa itu adalah syariat Islam, dan dia mengakui ketika dia tidak melakukan perintah Allah itu berarti dia berdosa, berarti dia masih iman kepada Allah, berarti dia tidak kafir. Nah, meskipun dia melakukan dosa besar. Ya. Ada orang yang setiap Ramadan tidak pernah berpuasa. Ya pura-pura puasa saja tapi enggak berpuasa. Tapi kalau ketahuan oleh orang lain, dia ya malu. Dan berbagai macam ibadah. Yang kedua, orang tidak sholat, tidak berpuasa, itu karena satu kemalasan atau alasan tertentu. Ya, ini juga belum tentu dia itu bisa langsung divonis kafir, karena mungkin dia memiliki alasan-alasan seperti misalnya tidak kuat berpuasa, kemudian diganti dengan yang lain. Kemudian tidak sholat karena dalam tekanan orang yang menguasai dirinya. Misalnya dia bekerja di situ yang tidak boleh sholat. Kalau sholat nanti dipecat misalnya, kan dia dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang dipaksa. Nah, tapi dia sebenarnya ingin sholat, tapi takut. Nah, takut seperti ini juga hal yang wajar. Ya orang yang tidak mengalami mungkin bisa mengatakan, ngapain takut? Sholat saja, kalau dipecat ya keluar. Ya namanya mencari penghidupan kan tidak semudah pokoknya keluar, setelah keluar dari perusahaan kemudian bisa jualan, bisa langsung menghasilkan, kan belum tentu sebegitu mudahnya. Ya keimanan orang kan juga bermacam-macam. Nah jadi dalam keadaan yang terpaksa ini juga tidak bisa langsung dihukumi kafir. Akan tapi ketika orang itu meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan haji, dengan menganggap bahwa itu tidak perlu, dengan menganggap bahwa itu tidak ada gunanya, menganggap bahwa itu bukan syariat agama. Ya, kan orang beribadah bisa macam-macam, tidak harus sholat. Orang kan tidak harus berpuasa. Berpuasa itu kan supaya sehat, saya sudah sehat. Berpuasa itu kan supaya kita bisa berempati kepada orang miskin. Nah, saya sudah setiap hari berempati kepada orang miskin. Orang sholat itu kan supaya akhlaknya baik, saya sudah berakhlak yang baik. Banyak orang mengingkari syariat dengan anggapan dia sudah berakhlak yang baik. Dan ketika dia menolak syariat, maka jatuhlah dia dalam kekafiran. Ya. Jadi ketika dia, apa gunanya sholat, apa gunanya puasa, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Dia mengingkari seperti itu, tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Nah, itu suatu pengingkaran, maka itu kafir dia. Dan memang harus kita hukumi sebagai seorang kafir karena dia menolak. Ya. Termasuk misalnya sholat yang wajib hanya 3, bukan 5. Nah ini ada satu tradisi ya, di Lombok, waktu telu. Sebenarnya ini bukan dari ajaran Islam. Jadi memang ada peribadatan waktu telu. Waktu telu itu ya ini seperti sinkretisme antara Islam dengan budaya-budaya dan agama sebelumnya. Jadi sholat subuh dengan sholat isya itu tidak dilakukan. Hanya sholat zuhur, asar,
maghrib. Nah, ini juga satu kekeliruan. Nah, yang sedemikian itu juga perlu kita sampaikan hal yang sebenarnya bagaimana ajaran Islam. Jadi jamaah rahimanullah, bagaimana dengan sholat, puasa, haji dan korban orang itu? Nah, jika seseorang itu mati dalam keadaan kafir atau syirik yang besar, maka amal-amal ibadahnya tidak diterima di akhirat. Meskipun secara lahir dia pernah sholat, dia pernah puasa, atau bahkan berhaji. Nah, sedangkan orang yang melakukan dosa besar, tapi dia tetap mengimani Allah, tetap mengimani Rasul, dan dia merasa bahwa yang dia lakukan itu sebagai suatu dosa, merasa bersalah, itu artinya dia masih punya keimanan. Maka itu yang jadi ukuran adalah bahwa imannya tidak batal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan seperti apa? Sia-sia. Ya, sia-sia. Betul, ada amalannya, tapi tidak dianggap. Bagaikan debu saja sudah hina, dan debu itu berterbangan. Ya, enggak ada gunanya. Sia-sia. Itu dikarenakan apa? Karena syarat diterimanya amal adalah iman yang benar, kemudian ikhlas sesuai dengan syariat. Jadi jamaah rahimanullah, keikhlasan itu merupakan wujud dari kalimat la ilaha illallah. Ikhlas demikian pula. Kemudian sesuai dengan syariat itu merupakan konsekuensi dari keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Lalu mengapa di dalam surat Al-Kahfi ayat 105 tadi bahwa amal-amal mereka tidak ditimbang? Ya, para mufassir menjelaskan bahwa maksudnya adalah bukan tidak ada hisab sama sekali, tapi mereka tidak memiliki amal soleh yang bernilai di sisi Allah untuk diberi bobot pahala. Karena amal itu telah gugur akibat kekafiran. Jadi imannya batal, imannya tidak benar karena melakukan kesyirikan. Kemudian dia melakukan amalan itu tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanullah, ini yang dimaksud bahwa mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang murtad, orang-orang yang imannya batal, itu dikarenakan mereka imannya batal seperti itu, tidak lagi menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dari hidupnya, artinya dia tidak ikhlas dan juga tidak mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan imannya itu keimanan yang menyimpang. Nah, maka mereka dalam keadaan kafir. Nah, sedangkan sekali lagi saya sampaikan, kita jangan salah paham bahwa kalau misalnya kita melakukan amal ibadah kemudian kita tidak ikhlas, kemudian semuanya gugur, amalan tidak ternilai,
karena keikhlasan itu juga satu hal yang sulit, maka perlu untuk dipaksakan. Kalau kita melakukan suatu amal soleh dan kita harus ikhlas, ya kalau kita tidak memaksakan dengan keikhlasan, karena ini keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Ikhlas itu bisa di awal kita ikhlas, tapi ketika melakukan amal perbuatan itu menjadi kita sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, riya, pamer. Padahal awalnya kita ikhlas loh, ini awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah kita merasa di dalam hati kita itu, wah ini saya yang baik ini, saya yang di antara jamaah semuanya, saya yang paling soleh, saya yang paling alim. Ketika kita mempunyai keyakinan seperti itu, nah ini menjadi satu riya yang keikhlasannya itu menjadi salah. Tadi di awal ikhlas, tapi di tengah-tengah tidak ikhlas. Atau mungkin kita ketika awal melakukan amal perbuatan, ya mungkin tidak ikhlas, terpaksa melakukan. Seperti misalnya kita menggalang donasi, terpaksa kita, ya karena semuanya kasih uang donasi, masa kita satu-satunya orang atau termasuk orang yang tidak memberikan donasi. Awalnya tidak ikhlas, bisa jadi awal dia ikhlas, tapi di tengah-tengah ketika dia melihat bahwa oh ini pembangunan ini butuh biaya besar, terus kalau bukan kita siapa lagi yang mau membantu, akhirnya kemudian dia mengikhlaskan apa yang tadi dia terpaksa. Kan bisa seperti ini. Atau ikhlas yang ada di akhir. Jadi sejak dari awal tidak ikhlas, ketika melakukan juga tidak ikhlas, tapi ketika di akhir malah dia mendapatkan kesadaran bahwa pentingnya melakukan amal ibadah ini, dan akhirnya dia ikhlas. Ya ini contoh yang paling mudah. Ketika misalnya dalam keadaan kita terpuruk menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya mau tidak mau keadaan kita, hidup kita memang sulit. Tapi ya gimana lagi, akhirnya ya ikhlas. Ya mau gimana lagi? Yang terakhir ya ikhlas, ya udah menerima apa aja yang kita berikan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kunci pokoknya adalah pertama soal keimanan. Nah, kemudian yang kedua ikhlas dan sesuai dengan syariat. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yadlimu mu'minan hasanah. Allah tidak menzalimi kebaikan seorang muslim sedikit pun. Jadi orang muslim, orang yang beriman itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa amal kafiru fayud'amu bihasanatin ma'amila biha fid dunya. Adapun orang kafir, kebaikan yang ia lakukan dibalas di dunia. Sehingga ketika datang ke akhirat, ia tidak lagi memiliki kebaikan yang tersisa untuk diberi pahala. Mengapa demikian? Karena dia melakukan amal-amal kebaikan itu bukan karena Allah. Tidak ada keimanan pada diri mereka. Orang kafir yang jujur ada, tapi jujurnya mereka bukan untuk mencari ridho Allah. Jujurnya mereka itu karena sebagai pribadi orang yang punya integritas.
Saya adalah orang baik yang bisa dipercaya, maka saya berbuat jujur. Orang yang nggak jujur itu nggak laku. Kata Muhammad Hatta, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Ketika orang itu nggak jujur, dia nggak akan dipercaya oleh orang lain. Iya betul, tapi dia jujurnya bukan untuk mencari wajah Allah, tapi jujurnya untuk mencari wajahnya manusia. Orang berbuat baik kepada orang lain apa? Supaya tokonya laku. Bahkan di video kemudian dibuat konten TikTok, YouTube dan sebagainya. Ini loh, toko saya baik, melakukan kebaikan untuk orang lain. Jadi Anda ketika berbelanja di tempat kami, Anda juga berbuat baik kepada orang lain karena hasilnya juga untuk membantu orang lain. Tapi karena dia kafir, tujuannya hanya untuk itu, bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita berbuat baik kepada orang lain, meskipun tidak muncul di YouTube, di TikTok, di medsos, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, kita senang membantu orang lain. Kenapa? Karena kita mencari ridhonya Allah. Bahkan kalau misalnya kita buat konten, viewernya hanya sedikit, subscribernya juga hanya sedikit, tidak masalah. Ya. Karena dicatat oleh malaikat dan yang melihat lebih banyak lagi daripada komunitas manusia. Nah ini dalam rangka keimanan. Jadi beda banget bagaimana orang mukmin dengan orang kafir. Ketika orang-orang mukmin melakukan amal soleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilipat gandakan. Sedangkan orang-orang kafir, meskipun mereka berbuat baik, tetapi bukan untuk mencari ridhonya Allah, maka oleh Allah, karena Allah itu juga maha adil, diberi balasan di dunia. Karena mereka beramal hanya untuk kepentingan dunia, maka disempurnakan juga oleh Allah balasannya di dunia. Lalu di akhirat sudah tidak ada, karena amal-amalannya bukan untuk Allah, hanya untuk dunia mereka. Dan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya jemaah rahimanullah, yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi ayat 105 tadi adalah kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari iman, terutama mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari hari perjumpaan dengan Allah. Jika seseorang meninggal dalam keadaan demikian, maka amal-amal ibadahnya tidak bernilai di akhirat dan tidak memiliki bobot pahala dalam timbangan. Adapun seorang muslim yang masih beriman akan tetapi melakukan dosa besar, maka ayat ini tidak otomatis berlaku kepadanya. Ia berada di bawah kehendak Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bisa jadi Allah itu mengampuni atau dia dihukum sesuai dengan dosanya. Namun amal imannya tidak gugur seluruhnya sebagaimana orang kafir. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan kita bersyukur masih memiliki iman, dan marilah kita melakukan amal soleh bukan untuk yang lain, tapi semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.